Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 27 ingin punya pasangan yang baik. Taksi berhenti di depan pintu keluar. Boy dan Crystal menyambut bahagia calon menantu mereka. Sementara Raja menatap Sultan dengan tatapan tidak suka. Selamat datang Sultan, di rumah kami. Kau sangat tampan ternyata, lebih tampan dari om waktu muda dulu. Ucap Boy. Sultan tidak menyangka disambut hangat oleh kedua orang tua ratu. Boy yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, terkenal tegas di luar, ternyata sosok yang lucu di rumah. Terima kasih Om, jawab Sultan. Sultan mencium punggung tangan Boy dan Crystal. Untuk pertemuan pertama ini, Boy dan Crystal suka pada sikap sopan Sultan. Ayo kita masuk, ajak Crystal. Mereka pun masuk ke dalam dan menuju meja makan. Sultan, apa kau menyukai Kak Ratu? Tanya Raja tiba-tiba, membuat Sultan terdiam. Pertanyaan macam apa itu? Tanya Ratu marah. Lupakan soal usia dan status. Papa dulu menikahi Mama karena mencintainya. Apa Sultan juga mencintai kakak seperti Papa mencintai Mama? Tanya Raja ngeyel. Tahu apa kau arti cinta sesungguhnya? Jawab Ratu. Pak Raja, saya tahu saya tidak pantas bersanding dengan Presdir. Tapi menurut saya, cinta itu bukan satu-satunya faktor untuk pasangan memutuskan menikah. Banyak pasangan menikah hanya karena cinta tapi berakhir dengan perpisahan. Sangat jarang ada pasangan di luar sana yang memiliki cinta yang kuat seperti Anda. Jawab Sultan apa adanya. Kalau bukan karena cinta, kenapa kau ingin menikahi putriku? Karena dia pimpinan Winner Group? Tanya Boy. Karena putri Anda adalah wanita yang baik. Jawab Sultan singkat. Mereka terdiam mencerna jawaban Sultan. Pasangan yang baik sangat sulit untuk didapatkan. Pasangan yang baik adalah penentu eratnya hubungan. Walau kata orang Presdir itu jahat, di mataku tidak. Aku melihat sendiri buktinya. Diam-diam Presdir membantu keluarga mantan sekretarisnya yang sudah menodongkan pisau padanya. Itu perbuatan mulia, dan saya kagum melihatnya. Saya ingin menikahi Presdir karena ingin punya pasangan yang baik. Dengan orang lain saja dia sangat baik, apalagi dengan saya. Membayangkan Presdir menjadi istri yang baik, membuat saya ingin segera menikahinya. Istri yang baik pasti membuat kehidupan pernikahan bahagia setiap waktu. Apa saya salah? Jelas Sultan. Boy, Crystal dan Raja kagum mendengar jawaban Sultan. Dia pandai sekali berakting. Batin Ratu. Namun, Ratu senang dengan jawaban Sultan. Nak, Ratu akan menjadi istri yang baik untukmu. Mulai sekarang jangan panggil Ratu Presdir lagi di luar kantor. Panggil saja namanya atau dengan sebutan mesra yang lain. Bicara dengan Raja juga tidak usah formal, dia akan menjadi adik iparmu. Oh ya, usiamu berapa?
Tanya Kristal. 23 tahun, Tante. Jawab Sultan. Usia yang tepat untuk menikah. Papa Ratu saja menikah saat berusia 21 tahun, usia tante lebih tua dari dia. Kata Kristal lagi, tante suka kau jadi menantu kami. Lanjut Kristal lagi, Boy pun mengangguk membenarkan perkataan Kristal. Raja terdiam karena kalah argumen. Jika kau menyakiti Kak Ratu, seperti yang dilakukan Kak Denny, kau akan kuhabisi. Ancam Raja. Raja, tidak baik bicara begitu. Tegur Kristal. Tidak apa-apa kok tante, saya mengerti. Saya janji akan memperlakukan Ratu dengan baik. Bukan hanya Raja, Om dan Tante pun boleh menghajar saya. Kalau saya membuat Ratu menangis, jawab Sultan. Kamu memang menantu idaman, puji Boy. Dia cocok sekali jadi aktor, lihat aktingnya yang luar biasa, batin Ratu. Walau terdengar nyata, Ratu tidak ingin mempercayai perkataan Sultan. Dia takut sakit hati lagi. Bagaimanapun juga, pernikahannya dengan Sultan hanya sebatas pernikahan kontrak. Sambil mengobrol, makanan pun datang. Para pelayan menyusun piring dan mangkok makanan dengan rapi di atas meja makan. Para pelayan tidak menyangka melihat Ratu tersenyum malam ini. Sudah lama mereka tidak melihat senyum dan tawa di wajah Ratu. Selama 3 tahun terakhir, Ratu selalu memasang wajah jutek dan menyeramkan. Silahkan dinikmati, Tuan Besar, Nyonya, Nona Ratu, Tuan Muda Raja dan Tuan Muda Sultan. Kata kepala pelayan dengan sopan setelah semua makanan tersaji cantik di atas meja. Mereka pun berhenti mengobrol dan fokus melahap makanan di depan. Selesai makan, Boy mengajak Sultan mengobrol lagi di ruang tamu. Kapan kami bertemu orang tuamu? Tanya Boy. Besok Mama pulang dari Amerika, mungkin secepatnya, jawab Sultan. Orang tua Sultan sudah bercerai, Pa, Ma. Ayahnya menikah lagi, jadi Sultan sejak kecil hanya hidup dengan ibunya. Cukup kan cuma bertemu ibunya Sultan, tidak usah mencari ayahnya, kata Ratu. Boy dan Kristal mengerti. Nak Sultan, orang tuamu dan calon istrimu sudah merasakan pahitnya perceraian. Jadi tante harap, kau dan Ratu tidak mengulang kesalahan yang sama. Nasihat Kristal. Sultan sempat bimbang, karena itu tidak mungkin. Mereka pasti berpisah kala kontrak pernikahan mereka berakhir. Mama tenang saja, Sultan bukan pria seperti itu, jawab Ratu. Ratu membawa Sultan berkeliling di taman belakang rumahnya sambil bicara empat mata. Kita mau tinggal di mana setelah kita menikah? Tanya Ratu. Langkah kaki Sultan terhenti. Presdir maunya tinggal di mana? Tawar Sultan. Bisa tidak, berhenti panggil aku Presdir di luar jam kerja? Panggil aku Ratu. Titah Ratu. Maaf, kita mau tinggal di mana setelah menikah, Ratu?
Tanya Sultan ulang. Terserah padamu, mau tinggal di sini juga boleh. Tapi kau sanggup tinggal seatap dengan adik ipar seperti raja? Menatapmu saja dia sudah tidak bersahabat. Sultan berpikir sejenak. Bagaimana kalau tinggal di apartemenku? Yo dan Sarah akan pergi ke Amerika setelah kita menikah. Di sana cuma ada Mama, tapi aku jamin, Mama tidak akan mencampuri urusan pribadi kita. Usul Sultan, it's okay. Jawab Ratu singkat. Sultan tidak menyangka Ratu mau tinggal bersamanya di apartemen. Mereka kembali berjalan berkeliling di sekitar taman. Au! Tidak sengaja kaki Ratu tersandung batu. Kakimu kenapa? Tanya Sultan cemas. Batu sialan. Umpat Ratu, sini kulihat. Sultan berjongkok di hadapan Ratu. Dia meraih kaki Ratu dan mengelusnya. Ujung telunjuk kakimu biru. Harus dikompres dengan air hangat agar sakitnya hilang, kata Sultan. Tidak perlu, nanti sakitnya hilang sendiri, tolak Ratu. Bisa tidak kali ini menurut? Pinta Sultan menatap Ratu serius. Bisa tidak tatapannya biasa saja? Ya sudah, nanti ku kompres. Jawab Ratu terpaksa. Harus sekarang. Mahdalena dan Marvin diam-diam bertemu pengacara Witama. Mereka memanggil pengacara pribadi Witama ke rumah. Mereka bertanya tentang surat wasiat peninggalan Witama. Seluruh harta kekayaan Witama akan diwariskannya pada Sultan, kata Pak Johan. Benar tebakan Mahdalena dan Marvin. Witama pasti meninggalkan semua warisan untuk Sultan. Sialan, percuma aku selama 31 tahun ini baik padanya. Kalau akhirnya yang dia inginnya jadi pewaris adalah Sultan. Umpat Mahdalena, Papa tidak adil pada kita, Ma. Ucap Marvin marah. Pak Johan, saya tahu Anda sudah bekerja sangat lama untuk suami saya. Pasti sulit bagi Anda selama ini karena sering dimarahi suami saya. Saya akan menawarkan keuntungan besar untuk Anda. Jika mau bekerja sama dengan saya, tawar Mahdalena dengan licik. Nyonya mau saya melakukan apa? Tanya Johan. Jika suami saya meninggal, rahasiakan wasiat ini. Maka Bapak akan saya berikan jabatan. Sebagai Kepala Departemen Hukum di WM Group, bagaimana? Tawar Mahdalena. Johan tampak tertarik dengan tawaran itu. Selama 10 tahun dia bekerja untuk WM Group. Witama hanya memberikannya jabatan sebagai pengacara pribadi. Hanya itu. Tanya Johan yang ingin meminta lebih. Suamiku punya 80% saham. Kami akan memberimu 20%. Tawar Mahdalena lagi. Baiklah, saya setuju. Kata Pak Johan. Mahdalena senang melihat Johan mau bekerja sama dengannya. Tapi tidak dengan Marvin. Sepulang Johan dari rumah mereka, Marvin tampak menatap seram kepergian Johan.
Enak saja dia minta saham 20%. Jika papa mati, kau pun harus ikut mati. Kata Marvin dalam hatinya. Keesokan paginya, Sultan dan Ratu bekerja seperti biasa. Ratu mengerjakan semua tugas yang sudah dijadwalkan oleh Sultan. Hari ini tampak sibuk dengan berbagai meeting penting. Termasuk meeting kerja sama peluncuran produk baru dengan WM Group. Marvin datang ke Winner Group. Ratu sudah menunggunya di ruang meeting bersama Sultan. Sultan, bukankah Marvin kakak tirimu? Tanya Ratu tiba-tiba. Iya. Jawab Sultan. Kau baik-baik saja bertemu dia hari ini? Aku sering bertemu dia sebelumnya, jadi sudah terbiasa. Marvin tampak terkejut mengetahui Sultan berada di Winner Group. Sebagai sekretaris CEO Winner Group, dulu Marvin dan Sultan pernah beberapa kali bertemu. Sekarang, setelah setahun tidak bertemu, dalam situasi Witama sekarat dan sudah menulis surat wasiat menjadikan Sultan pewaris. Malah Marvin bertemu Sultan. Marvin pun semakin kesal. Namun, Marvin tidak berani menampakkan kekesalannya. Karena takut Ratu salah paham dan membatalkan kerjasama. Akan berbahaya jika kali ini Marvin gagal lagi memimpin bisnis. Di ruang meeting, Sultan menjelaskan dengan lugas dan singkat. Inti kerjasama dua perusahaan raksasa itu terkait produk baru mereka. Ratu, Marvin dan sekretarisnya bisa mengerti dengan mudah. Sialan, dia punya skill bisnis di atasku. Dia juga pandai bicara, padahal dia bukan lulusan bisnis. Hanya lulusan administrasi perkantoran biasa. Batin Marvin. Marvin mengepalkan tangannya kuat untuk meredam emosinya. Sultan pun selesai menjelaskan detail produk dan aturan kerja sama mereka. Bagaimana, Pak Marvin, jika Anda setuju dengan aturan kami? Kontrak kerjasama akan kita tanda tangani sekarang? Tanya Ratu. Tidak masalah, jawab Marvin singkat. Ini dokumen kontraknya. Silahkan Pak Marvin yang pertama menandatanganinya. Ujar Sultan. Marvin tidak membaca isi kontrak kerjasama itu secara detail. Karena sudah dijelaskan Sultan tadi, dia pun langsung menandatanganinya. Selesai Marvin tanda tangan, barulah giliran Ratu. Pertemuan hari ini selesai, ucap Ratu. Ratu pun berdiri dan mengulurkan tangannya. Untuk menjabat tangan Marvin, tanda kerjasama dimulai. Saya penasaran, sejak kapan dia menjadi sekretaris Anda, Bu Ratu? Tanya Marvin, pertanyaannya mengarah pada Sultan. Saya terkejut Anda tertarik pada sekretaris saya? Tanya Ratu balik. Pak Marvin, asal Anda tahu, dia bukan sekedar sekretaris saya, dia calon suami saya. Kami sebentar lagi akan menikah, lanjut Ratu. Marvin terkejut. Menikah dengannya? Ratu mengangguk. Marvin pun tertawa. Ada yang lucu? Tanya Ratu. Marvin tidak berhenti tertawa. Dia makin kesal pada Sultan. Enak saja, sudah dapat warisan Witama,
sekarang Sultan juga akan menikahi wanita kaya raya. Marvin semakin tidak terima dan semakin membenci Sultan. Apa hebatnya dia, Bu Ratu, sampai Anda memilihnya jadi suami? Dia bukan siapa-siapa, hina Marvin. Saya jauh lebih hebat dari Anda, Pak Marvin. Terbukti Bu Ratu mau menjadi istri saya. Anda keberatan? Kata Sultan dengan tegas. Dia menatap tajam mata Marvin. Saya akui Anda sangat tampan, Pak Sultan. Anda juga muda. Wajar Bu Ratu menyukai Anda. Hebat sekali hidup Anda, hanya karena muda dan tampan. Anda bisa mendapatkan wanita manapun. Termasuk mantan pacar saya dulu, balas Marvin. Sultan mengepalkan tangannya karena kesal. Ini ruang meeting, Pak Marvin. Tidak baik membicarakan hal pribadi di sini, tegur Sultan. Saya penasaran, di mana dia selama ini? Saya dengar dia dulu ikut Anda pergi entah kemana. Kata Marvin lagi. Ratu menatap Sultan seolah bertanya siapa gadis yang Marvin maksud. Sultan tidak ingin bicara lebih lanjut pada Marvin, apalagi terkait Sarah. Sultan sudah berjanji pada Sarah untuk merahasiakan keberadaannya pada Marvin. Sultan juga tidak ingin Ratu salah paham padanya. Kita sudahi saja pembahasan tidak penting ini, Pak Marvin. Bu Ratu, ayo kita keluar. Ajak Sultan. Sultan meraih tangan Ratu lalu menggenggamnya dengan lembut. Dia membawa Ratu keluar dari ruangan meeting. Marvin menatap benci kepergian Ratu dan Sultan. Sultan dan Ratu masuk ke lift menuju ruangan CEO. Lift pun tertutup. Siapa wanita itu? Aku berhak tahu karena kita akan menikah. Ucap Ratu. Bukan siapa-siapa, dia hanya wanita baik hati yang lemah. Marvin sudah menyakitinya begitu dalam. Marvin pria bajingan, dia bisa melakukan apa saja demi kekuasaan. Termasuk membuang wanita yang dia cintai, jawab Sultan. Dan wanita itu ada bersama kamu sekarang? Iya, kamu pun tahu dia. Siapa? Sarah, rekan kerjaku yang menyamar jadi office girl di sini. Astaga, Sultan membeku di tempat. Dia langsung mematikan earphone yang dia pakai hari ini. Kau kenapa? Sarah sudah terlanjur mendengar Marvin. Ini berbahaya, aku harus menemui Sarah. Lift sudah tiba di lantai atas. Namun Sultan kembali menekan tombol lift menuju lantai 3. Tempat Sarah dan Yu bertugas. Di lantai 3, semua orang tengah heboh. Karena Sarah tanpa sadar urat nadi di tangannya setelah mendengar ucapan Marvin. Sarah dulu sangat depresi atas pengkhianatan Marvin. Betapa tidak, dirinya sudah sering tidur dengan Marvin bahkan hamil. Namun Marvin kekeh membuangnya karena diperintah Mandalena. Marvin bahkan menculik Sarah dan memaksa Sarah aborsi. Marvin sungguh pria yang tidak bertanggung jawab. Kabur dari kejaran anak buah Marvin.
Sarah tidak sengaja bertemu Sultan di jalan dan meminta pertolongan Sultan. Bersambung.